Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran simulasi digital. Pada materi ini, kamu akan mempelajari beberapa materi yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk tetap mempertahankan semangat belajar. Pada materi kedua ini, kita akan membahas tentang penerapan komunikasi dalam jaringan. Nah, sebagai awal dalam mempelajari materi ini, cobalah kamu perhatikan gambar. Berkomunikasi merupakan suatu kebutuhan yang mutlak bagi setiap individu. Tanpa berkomunikasi, seseorang akan merasa kekurangan informasi mengenai pengetahuan dan luar dunia. Akan tetapi, dalam berkomunikasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti tahapan persiapan, antara lain perlengkapan jaringan komputer dan aplikasi. Penggunaan teknologi untuk berkomunikasi merupakan suatu karunia yang patut disyukuri. Berikut adalah peta konsep dari penerapan komunikasi daring. Penerapan komunikasi daring terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, persiapan komunikasi daring meliputi mempersiapkan komunikasi daring dan aplikasi komunikasi daring. Yang kedua, pelaksanaan komunikasi daring yang meliputi yang pertama, melalui komunikasi dengan Hangout. Yang kedua, pengaturan Hangout. Yang ketiga, manifesto dan etika internet. Kemudian yang terakhir, tindak lanjut komunikasi daring yang meliputi yang pertama, komunikasi. Yang kedua, penyimpanan. Yang ketiga, penemuan kembali. Yang keempat, reproduksi. Persiapan komunikasi daring merupakan suatu hal yang penting, terlebih untuk melakukan komunikasi online yang memerlukan seperangkat sistem sehingga mampu bekerja untuk mendukung komponen. Lalu, apa sajakah tahapan persiapan komunikasi daring? Tahap pertama untuk melakukan komunikasi daring ialah dengan mempersiapkan jaringan komputer. Jaringan komputer ialah sekumpulan komputer berjumlah banyak yang terpisah-pisah akan tetapi saling berhubungan dalam melaksanakan tugasnya. Berbicara mengenai jaringan komputer, maka ditekankan pada 2 aspek, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya secara otomatis. Sedangkan perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau beroperasi di dalamnya. Nah, aplikasi apa saja yang dapat digunakan untuk berkomunikasi daring? Hampir setiap aplikasi dapat digunakan untuk berkomunikasi teks maupun video. Selanjutnya, pelaksanaan komunikasi daring ada 3, yaitu yang pertama, melalui komunikasi dengan Hangout. Untuk dapat chatting menggunakan Hangout, hal yang wajib dimiliki ialah akun atau email. Yang kedua, pengaturan Hangout. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam melakukan daring.
salah satunya adalah melakukan pengaturan akun. Dan yang ketiga, manifesto dan etika internet. Dalam menggunakan fitur chatting, seringkali pengguna lepas kontrol, sehingga salah satu pengguna merasa tersinggung. Maka dalam menggunakan fitur ini, seharusnya pengguna menggunakan etika berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, tindak lanjut komunikasi daring. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data, dapat berbentuk fisik dan non-fisik. Tindak lanjut komunikasi diantaranya yang pertama, komunikasi. Informasi yang diperoleh dapat dikomunikasikan untuk keperluan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, penyimpanan. Tindakan selanjutnya adalah penyimpanan. Menyimpan informasi dapat dilakukan dalam bentuk fisik dan non-fisik. Yang ketiga, penemuan kembali. Merupakan suatu kegiatan untuk mencari data dan informasi yang sudah disimpan apabila diperlukan oleh manajemen atau pekerjaan lain. Dan yang terakhir, reproduksi. Informasi yang diperoleh perlu diperbanyak untuk keperluan penyebaran. Sekian untuk materi kedua. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas kelas maya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.